Sri Sultan Hamengkubuwono II, beliau lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret tahun 1750 yang beribukan permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau diberi nama kecil Raden Mas Sundoro. Masa kecilnya dilalui bersama ibunda, Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, di wilayah pengungsian akibat perang melawan Belanda. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketika tiba masa perjanjian Giyanti, dan berlanjut ke perpindahan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono I ke Keraton Yogyakarta, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di dalam keraton dengan status putra raja. Semenjak itu pula kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono I kepada Raden Mas Sundoro meningkat. Pada tahun 1758, ketika Raden Mas Sundoro dihitan, beliau diangkat menjadi putra mahkota. Sesungguhnya melalui permaisuri yang pertama, Gusti Kanjeng Ratu Kencono, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah menetapkan putra mahkota bahkan sebelum ditandatanganinya perjanjian Giyanti, kepada Raden Mas Ento. Demikian nama putra mahkota tersebut. Pujangga keraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status putra mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkannya dengan seorang putri keraton Kasunanan Surakarta. Melalui pernikahan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I sebenarnya masih menyimpan keinginan untuk menyatukan dinasti Mataram yang telah terpecah. Tercatat Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 sampai 1765. Upaya perjodohan ini gagal. Putri Pakubuwono III akhirnya menikah dengan putra Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing keraton dan kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen. Dinasti Mataram semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan keraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 26 April tahun 1774, disusun perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC yang bernama Van de Burg. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro merasa dirugikan baik dari perjanjian Giyanti maupun dari perjanjian Semarang, membuat kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya, serta orang asing pada umumnya semakin membesar. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa 1700 yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris sah tersebut, Raden Mas Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton serta berupaya melindungi keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Beliau berupaya menggagalkan pembangunan benteng Belanda Rustenburg. Benteng Belanda Rustenburg itu dibuat atas inisiatif komisaris Belanda yang bernama Nicholas Harting.
Pada tahun 1765 Raden Mas Sundoro mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok Baluwarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa, untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton yang menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Sikap anti-Belanda ini semakin jelas setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April tahun 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sri Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengkubuwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Danurejo pertama yang meninggal dunia pada Agustus tahun 1799. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19. Sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC mulai bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan. Pada saat yang hampir bersamaan kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Perancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintah kolonial Perancis. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari tahun 1808, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Perancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henricus Wyss. Daendels membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa untuk tunduk kepada Raja Belanda. Daendels juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut. Hingga di kemudian hari, Daendels sendiri datang ke Yogyakarta membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember tahun 1810. Sri Sultan Hamengkubuwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang memberatkan. Namun perjanjian yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 1811 ini tidak sempat dilaksanakan karena keburu Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil kembali tahtanya. Beliau menurunkan status Hamengkubuwono III kembali ke posisi sebelumnya, dan mengeksekusi Patih Danurejo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Belanda. Sifat keras Sri Sultan Hamengkubuwono II tersebut, beliau akan mendapatkan perlawanan dari bangsa asing. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris, Thomas Stamford Raffles, Keraton Yogyakarta diserang, yang dibantu oleh prajurit sepoi asal India pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa dijarah. Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Setelah kembalinya Sri Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus tahun 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari tahun 1817 Sri Sultan Hamengkubuwono II dibuang ke Ambon. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh, dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Yogyakarta, serta mengangkat beliau kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September tahun 1826. Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini,
Usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengkubuwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari tahun 1828, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir tahun 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono II wafat karena sakit. Beliau dimakamkan di Kota Gede, karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga sampai ke makam raja-raja di Imogiri. Sebagaimana dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono II juga meninggalkan karya-karya monumental. Mulai dari membentuk korps atau satuan keprajuritan yang dilengkapi dengan perlengkapan dan persenjataan yang lebih baik, hingga membangun benteng Baluwarti yang dilengkapi meriam untuk melindungi keraton dari serangan luar. Di bidang sastra beliau mewariskan karya-karya heroik yang berbau pertahanan dan militer, seperti Babat Nitik Ngayogya dan Babat Mangkubumi. Dua karya babat ini menceritakan perjuangan berdirinya Keraton Yogyakarta. Juga karya sastra yang bersifat fiksi, lahir berkat beliau, di antaranya Serat Baron Sekender dan Serat Surya Raja. Yang terakhir merupakan karya pustaka yang dijadikan pusaka bagi Keraton Yogyakarta. Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit, dengan watak perang dan mengubah wayang orang dengan lakon Jaya Pusaka. Tokoh utama dalam lakon tersebut adalah Bima yang begitu tepat menggambarkan watak jujur, keras, dan juga tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono II.